Baik, Bapak Ibu guru, selamat sore. Salam sehat untuk kita semuanya. Di saat ini saya bersama Ibu akan melakukan proses coaching, di mana untuk tahap yang pertama ini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, dan sebagai coachingnya adalah Ibu Nur Kaimudin. Ya. Baik, kita akan memulai sesi pertama di hari ini. Halo Ibu Nur, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Apa kabar hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Iya, Bu, sehat. Ya. Tapi sepertinya saya melihat wajah atau ekspresi Ibu Nur ini sepertinya ada masalah atau ada beban. Benar atau tidak, Ibu Nur? Benar, Ibu. Hanya saya punya masalah, ya kan. Saya sendiri belum mendapat solusinya. Jadi, saya butuh pencerahan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, untuk masalah saya ini, kan kebetulan kami ditugaskan oleh kepala sekolah bagian kurikulum untuk melihat teman-teman yang membuat rancangan pembelajaran itu atau RPP harus berpusat pada peserta didik. Sementara ada beberapa rekan yang selama ini belum maksimal melaksanakan itu. Jadi masalah besar bagi kami. Oh iya, maaf Ibu Nur, saya mungkin kurang terdengar jelas suara Ibu. Bisakah perangkat yang satunya agak dijauhkan supaya proses percakapan kita lebih maksimal? Soalnya tadi suaranya agak terputus-putus saya dengarnya. Ya, Bu. Ya, maaf Ibu Nur, boleh diceritakan kembali persoalannya tadi yang Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan? Saya sangat terlihat sekali dari ekspresi wajah Ibu. Iya. Oke, Bu. Ini, Bu. Saya punya satu masalah. Nah, sampai saat ini saya belum solusi yang pasti untuk menyelesaikannya. Salah saya ini seperti ini. Kami kan di kurikulum membantu teman-teman lain dalam hal lihat bagaimana mereka satu pembelajaran pusat pada, tetapi ada beberapa rekan yang sampai saat ini belum mampu untuk merancang pembelajaran untuk diajarkan di kelas pada peserta didik. Itu mungkin masalah yang saat ini saya hadapi, Bu. Oh iya Ibu Nur, jadi kalau yang saya bisa tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu salah satu staf di kurikulum seperti itu dan Ibu menemukan bahwa ada rekan-rekan guru di sekolah Ibu yang tidak dapat merancang RPP secara baik, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Hanya sudah beberapa kali memang dimintakan untuk mereka memasukkan rancangan pembelajarannya, tapi bahkan ada yang tidak memasukkan, kemudian ada juga yang memasukkan, tapi kita lihat itu hanya apa adanya saja, tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang diharapkan seperti itu, Bu. Artinya diharapkan rancangan pembelajarannya itu dia berpusat pada peserta didik. Oke, baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan saya dapat menangkap bahwa memang percakapan kita atau coaching kita di saat ini memang bertujuan untuk bagaimana Ibu dapat memfasilitasi teman-teman atau mengarahkan teman-teman sehingga mereka dapat membuat RPP yang baik dan dimasukkan ke kurikulum seperti itu Ibu ya. Ya, Nah, benar sekali. ya baik Ibu.
saya lanjutkan, mungkin saya mau bertanya dulu lebih awal, dari RPP yang Bapak Ibu guru, dari teman Ibu yang masukan itu kira-kira menurut Ibu itu kurangnya di bagian mana? Kalau menurut saya yang terpantau pada saat penyusunan itu, saya itu lebih banyak berfokus pada bagaimana itu dia melakukan pelajaran satu arah. Lebih banyak kepada ceramah dibanding bagaimana siswa itu di kelasnya seperti itu. Ya. Jadi metode pembelajaran di tahapan RPP itu hanya satu arah ya Bu ya? Iya, Iya. seperti Iya, itu. satu arah itu berarti metodenya seperti apa Ibu? Uh, yang terlihat itu lebih banyak kepada bagaimana guru itu dia mengajar saja. Jadi dia mengatakan penjelasan lebih banyak menjelaskan dibanding anak-anak yang melakukan sendiri. Hingga proses pembelajaran itu dewasa bahwa kelas itu hanya milik guru, bukan merupakan milik siswa belajar seperti itu. Oh, jadi saat pembelajaran metode yang digunakan itu hanya ceramah ya Ibu ya? Jadi hanya prosesnya itu satu arah. Iya. Menurut Ibu kira-kira mengapa sampai mereka buat di tahapan atau di bagian kegiatan yang metode pembelajaran itu ceramah itu mengapa hanya mereka mencantumkan ceramah, tidak ada metode yang lain Ibu? Ya, menurut saya yang pertama itu bisa jadi karena belum memahami secara langsung bagaimana penerapan pelajaran yang berpusat didik. Kemudian juga karena mereka belum memahami tentang apa saja kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian yang berikut mungkin juga karena mereka tidak terbiasa untuk melatih membuat perangkat pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Oke, jadi dari penjelasan Ibu bahwa mereka hanya mencantumkan metode satu arah yaitu ceramah karena memang mereka belum paham ya bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, bagaimana metodenya. Nah, Ibu tadi menyampaikan bahwa di awal tadi menyampaikan bahwa ada yang mengumpulkan RPP apa adanya, tapi ada juga yang tidak mengumpulkan. Nah, saya boleh mengkonfirmasi kalau untuk yang tidak mengumpulkan itu alasannya apa? Jadi kalau misalkan menurut saya bisa jadi alasannya karena mereka belum paham jelas, belum paham jelas apa namanya satu pembelajaran yang baik sesuai tahapan pembelajaran. Kemudian yang mungkin mereka metode-metode yang bisa atau mengaktifkan siswa itu di kelas sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dua arah. Oh, iya. Maaf Ibu Nur, boleh dikonfirmasi kembali jawabannya soalnya suaranya agak putus-putus. Yang Boleh untuk Bu, tidak boleh. memasukkan RPP ya. Yang tidak memasukkan RPP itu alasannya apa? Bagaimana Ibu? Yang tadi tidak rekan dari Ibu di sekolah yang tidak mengumpulkan RPP itu alasannya apa Ibu kalau boleh tahu? Oh Soalnya ya, tadi suaranya putus-putus. alasan yang pertama itu karena mereka tidak tahu bagaimana merancang pembelajaran yang peserta didik. Kemudian yang kedua karena memang sekarang lebih banyak fokus kepada digitalisasi sehingga ada saja alasan mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki semangat untuk mengerjakan rancangan pembelajaran. Oke, baik Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan saya tangkap bahwa baik yang mengumpulkan RPP apa adanya maupun yang tidak mengumpulkan RPP itu alasannya cuma satu, yaitu memang bahwa mereka belum memahami tentang bagaimana
metode-metode pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kembali Ibu Nur, menurut Ibu kira-kira RPP yang berpusat kepada siswa itu kira-kira tahapannya seperti apa? Kalau menurut saya, untuk RPP secara umumnya itu kan memang di dalamnya dia harus memuat tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu harus kita teknik ABCD. Kemudian ada di dalamnya juga pembelajaran terdiri dari kegiatan buat, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Dan yang paling penting juga harus ada asesmen. Nah, itu 3 tahapan yang mungkin menjadi untuk merancang satu pembelajaran. Nah, kemudian di akhir juga kita boleh lupa bahwa harus kita membuat satu refleksi dalam artian bahwa ini dia kita bisa melihat perkembangan baik dari kemudian dari kebutuhan itu sendiri sehingga pada proses pembelajaran berikutnya itu dapat memperbaiki proses pembelajaran di tahapan berikutnya seperti itu menurut saya. Ya, baik Ibu, saya mengkonfirmasi kembali apakah di bagian kurikulum yang ada di sekolah Ibu sudah memahami secara benar tentang tahapan ataupun komponen di RPP yang intinya berpusat kepada murid, begitu Ibu? Untuk struktur kurikulum sendiri itu memang ada beberapa anggota di dalamnya dia memang sudah dilatih khusus terkait bagaimana membuat satu rancangan pembelajaran yang harus berpihak kepada peserta didik. Jadi kalau untuk sumber daya di kurikulum itu alhamdulillah sudah pahami, tinggal bagaimana kita mau mendukung saja. Kemudian bagaimana memotivasi ini agar mereka bisa termotivasi supaya bisa merancang rancangan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi memang ada potensi di sana ya Ibu yang bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang komponen RPP yang sebenarnya berpihak kepada murid seperti itu. Nah, Ibu, sekarang saya ingin bertanya lagi atau saya ingin mengkonfirmasi lagi, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan supaya teman-teman Ibu di sekolah itu bisa memahami tentang bagaimana membuat RPP yang berpihak kepada murid supaya pembelajaran satu arah itu tidak terjadi lagi. Iya, mungkin untuk rencana saya ke depan, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman saya yang memang terlibat di kurikulum itu. Nah, mungkin kita akan membuat apa namanya diskusi khusus bersama teman-teman yang memiliki terkait dengan bagaimana membuat satu rancangan pembelajaran pusat kepada peserta didik. Nah, untuk diskusi ini itu kami rencanakan kita melalui pendampingan mandiri dan kami juga dari beberapa guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran yang satu dalam artian bahwa kita bisa kumpul supaya mereka punya satu pemahaman yang sama dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Nah itu kemudian yang ketiga kita juga mengajak mereka untuk belajar secara mandiri lewat platform yang disediakan yang sekarang lagi tren tertinggi mengajar untuk melihat pembelajaran yang guru sudah siapkan di platform itu untuk kita bisa boleh mengambil pelajaran dari membuat satu rancangan. Selain itu juga kita berencana untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa ikut pelatihan daring yang dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam hal membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
Iya, Ibu. Jadi ada 2 rencana ke depan yang akan Ibu lakukan ya, yaitu ada Ya. diskusi kelompok atau pendampingan mandiri dan, memotivasi teman-teman guru untuk melakukan pelatihan secara daring atau berpartisipasi dalam pelatihan secara daring. Nah, dari kedua ini mana yang akan Ibu lakukan lebih awal? Dalam waktu dekat mungkin yang memang bisa kita capai secara dalam artian secepat mungkin itu yang paling pertama itu mungkin kita lewat diskusi bersama teman-teman mata pelajaran atau juga kita bisa diskusi mandiri, artinya bisa antara saya dengan teman yang memang belum memahami atau rekan-rekan yang ada di kurikulum juga bisa membantu saya dengan mengarahkan teman-teman belum memahami terkait bagaimana merancang atau mereka merancang membuat satu pembelajaran pembelajaran atau yang berpusat pada peserta seperti itu. Oke, baik. Ibu memilih diskusi kelompok atau pendampingan mandiri yang lebih pertama, kira-kira kapan mulai dilaksanakan Ibu? Karena memang ini sudah masuk tahap akhir asesmen sumatif di semester 1, jadi ini direncanakan sudah direncanakan nanti diselesaikan atau dilakukan pada awal tahun 2024 atau pada awal semester 2. Jadi mungkin itu waktu yang tepat untuk kami bisa berproses bersama teman-teman di satu forum yang memang tadi diskusi baik diskusi kelompok. Oke, baik Ibu, di awal tahun ya, saya sudah tidak sabar lagi nanti ke depannya saya akan mendengar kira-kira, bagaimana yang rencana yang Ibu lakukan itu, prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana, saya sudah tidak sabar menunggu hasilnya lagi. Nah, baik Ibu Nur, kira-kira dari percakapan kita saat ini, dari proses coaching dari saat ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari sesi percakapan ini, saya merasa senang sekali bisa bersama Ibu tentang permasalahan saya, dan saya bisa mendapat solusi dari masalah saya yang selama ini jadi satu beban untuk saya, sehingga saya boleh belajar lagi bagaimana menyelesaikan satu masalah yang memang awalnya saya merasa itu sulit, ternyata setelah melakukan sesi percakapan ini bersama Ibu, alhamdulillah saya sudah menemukan titik terangnya untuk bagaimana saya berproses di proses di sekolah saya terkait dengan rancangan pelajaran yang nantinya akan dilakukan bersama teman-teman saya. Baik, luar biasa Ibu ya. Saya berharap Ibu tetap semangat untuk terus melakukan perubahan-perubahan di sekolah dan tetap juga menjadi agen perubahan. Baik Ibu, terima kasih. Nanti beberapa waktu ke depan kita kembali akan ada dalam proses yang seperti ini, proses coaching seperti ini untuk karena memang saya sudah tidak sabar lagi mau mendengar apa yang Ibu rancangkan itu prosesnya seperti apa. Ya, baik Ya, Ibu Nur, selamat sore, sukses selalu ya Ibu Nur ya. Ya, ya baik Bapak dan Ibu, itu adalah tahapan awal di mana saya sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coach. Selanjutnya kita akan ada dalam tahapan yang kedua di mana saya sebagai coach dan Ibu Nur Kaimudin sebagai coach. Silakan Ibu Nur. Oke, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya mau tanya nih, tadi di sekolahnya suasananya bagaimana? Suasana kalau secara umum baik-baik saja, tapi sebenarnya ada hal yang
feel dalam hati saya yang membuat saya sepertinya hari ini tidak terlalu bersemangat. Oh, berarti hari ini Ibu tidak bersemangat ya? Iya, memang senyum tapi tidak terlalu bersemangat, Ibu. Oke, berarti kalau tidak bersemangat pasti ada masalah yang terjadi. Iya, Boleh tahu benar sekali. masalahnya? Iya. Iya, Ibu. Jadi, masalah saya itu beberapa waktu belakangan ini, beberapa minggu belakangan ketika saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran, ternyata siswa itu tidak terlalu bersemangat, mereka tidak berpartisipasi aktif seperti di awal-awal pembelajaran. Ketika melakukan proses pembelajaran pun, semangat mereka menjadi menurun dan ketika saya meminta mereka untuk presentasi di depan pun tidak seaktif dulu, Ibu. Oh, begitu Yang ya. saya Berarti setelah saya mendengar apa yang Ibu katakan, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Ibu punya masalah terkait dengan bagaimana siswa itu tidak termotivasi untuk belajar dan keaktifan mereka menurun di kelas. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Kira-kira uh, pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu berlangsung di pagi hari atau berlangsung di jam-jam terakhir? Eee, Kalau saya masuk di ada satu kelas itu di jam terakhir, mereka sudah tidak bersemangat. Tapi belakangan itu bukan saja di jam terakhir, Bu, dari jam pertama juga mereka sudah tidak bersemangat. Oh, begitu ya. Nah, berarti uh, di waktu yang sementara Ibu jalankan sekarang ini, bukan saja di jam-jam awal di materi atau di jam pertama, tapi juga dia berlangsung di jam-jam terakhir. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa-siswa ini bisa menurun motivasinya, kemudian untuk belajar? Iya, Ibu saya sempat melakukan refleksi untuk sendiri, kenapa sih siswa-siswa saya tidak lagi bersemangat seperti yang awal, dan ternyata saya mendapatkan bahwa, oh mungkin materi yang saya sampaikan itu mungkin saja mereka sudah jenuh karena saya hanya menampilkan materi itu dalam bentuk slide saja. Jadi mungkinkah mereka tidak mengerti, mungkin saja mereka tidak mengerti secara utuh apa yang saya sampaikan, atau juga mungkin karena mereka sudah capek dari awal pembelajaran sehingga sampai ke saya punya jam pelajaran itu mereka sudah terkuras, tenaganya sudah terkuras, jadi mereka tidak lagi bersemangat itu. Oh, seperti itu. Jadi mereka tidak semangat ini mungkin karena ada faktor yang menyebabkan mereka tidak sukai. Seperti itu ya, Bu? Iya Ibu, iya mungkin metodenya ya Ibu yang kayaknya mereka jenuh Ibu. Oh, oh gitu. Jadi kalau misalkan ini menurut Ibu, sudah identifikasi bahwa metodenya yang metode yang Ibu berikan itu sehingga mereka tidak motivasi atau mereka menurun, kira-kira metode yang seperti apa yang Ibu gambarkan di kelas atau yang Ibu apa namanya peragakan di kelas? Iya, jadi saya berpikir bahwa ke depannya saya harus membuat video pembelajaran yang ada gambar saya sendiri. Jadi pasti ketika siswa melihat, oh ternyata ada video pembelajaran yang guru sendiri ada di dalamnya, pasti mereka akan lebih bersemangat. Iya, kemudian mungkin juga saya sempat bertanya kepada beberapa siswa, ternyata memang mereka jenuh terus belajar di dalam kelas. Mungkin nanti ada materi-materi tertentu yang saya langsung ajak mereka untuk belajar di alam yang berkaitan dengan konten materi yang akan saya ajarkan. Selain itu juga saya perlu membuat ada sesi review kepada siswa di mana mungkin ada semacam ice breaking
itu sehingga mereka jadi bersemangat kembali untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira seperti Oke. itu, Ibu. Jadi itu merupakan rencana Ibu ya, untuk Iya, bagaimana Ibu membuat pembelajaran itu siswa lebih termotivasi lagi untuk belajar, dan lebih aktif lagi iya. untuk belajar. Nah, mungkin dengan rencana-rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu menjadi salah satu tips yang Ibu ambil untuk bagaimana proses suasana belajar yang terapkan nantinya itu lebih menarik bagi peserta didik. Mereka lebih termotivasi. Uh, Kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu rencanakan untuk memotivasi peserta didik ini? Menurut Ibu kira-kira yang sekarang sesuai dengan penilaian Ibu sebelum nantinya Ibu merencanakan alternatif pilihan tadi, posisi siswa selanjutnya motivasi mereka dan keaktifan mereka berada pada level berapa? Kalau menurut saya yang sekarang itu mungkin 4 sampai 5, Ibu. Oh, 4 sampai 5 ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih di level 10 itu yang paling baik. Nah, kira-kira menurut Ibu posisi yang baik untuk motivasi anak-anak ini kira-kira pada posisi atau level keberapa? Kalau antara 1 dengan 10. Menurut menurut saya itu posisi 7 sampai 8 itu sudah sangat baik, Ibu. Oke, posisi 7 sampai 8 ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa lagi memotivasi apa namanya keaktifan atau motivasi belajar lebih meningkat lagi supaya proses pembelajaran itu lebih nyaman. Nah, kalau dengan demikian, kira-kira kapan Ibu merencanakan pelaksanaan alternatif yang sudah Ibu rancang tadi? Iya, Ibu, karena memang proses pembelajaran di semester ini sudah selesai, jadi saya akan mulai merencanakannya itu membuat video pembelajaran itu di tahun depan, di semester awal, di semester 2 nanti. Oh, begitu. Ya, jadi saya sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan lagi untuk peserta didik Ibu bisa aktif kembali dalam proses belajar mereka. Nah, dari apa namanya Ibu sudah pilih tadi, kira-kira mana yang mau didahului? Bagaimana Ibu? Mohon maaf, suaranya terputus-putus. Dari, iya, oke boleh, saya boleh jelaskan kembali bahwa dari yang alternatif yang Ibu sudah pilih tadi, kira-kira yang paling alternatif yang paling awal yang akan diterapkan itu yang mana? Yang pertama Ibu, membuat video pembelajaran. Wow, saya bersemangat sekali. Sudah Ibu sudah boleh mau membuat satu video pembelajaran yang tadinya dia bukan sambil langsung dari YouTube ya, tapi Ibu membuat sendiri sesuai dengan konteks sekolah itu, kemudian sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan, dengan mata pelajaran Ibu, ini sangat luar biasa. Saya berharap ini bisa berjalan dengan maksimal, supaya apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan dapat tercapai, supaya juga anak-anak bisa belajar dengan asik ya Bu. Siap Ibu, siap. Oke, saya menunggu nantinya Ibu punya hasil akhir dari perencanaan yang Ibu sudah buat ini. Lalu saya mau lihat lagi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Ke depannya saya berharap Ibu lebih termotivasi lagi untuk bagaimana memotivasi anak-anak
didik di kelas supaya mereka senang dengan mata pelajaran yang Baik, Ibu. iya. Mungkin ya itu saja Kak yang menjadi perbincangan kita hari ini. Nanti Iya, boleh Ibu, dari kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikut. Kalau ada baik, yang Ibu. diperbincangkan lagi, nanti kita boleh sama-sama berjumpa. Tapi saya tunggu ya hasil akhir dari apa yang Ibu rancangkan. Saya mau lihat ada perubahan dari hasil yang sudah Ibu terapkan. Baik, Ibu. Ya, Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, untuk apa namanya menceritakan masalahnya, sehingga saya juga boleh belajar dari Ibu terkait bagaimana nanti uh, apa membuat memotivasi peserta didik buat alternatif yang sudah Ibu buat tadi. Oke, itu saja Ibu mungkin untuk waktu kita hari ini. Selamat siang, sampai ketemu di waktu berikutnya. iya. Baik, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian dan Pak Fasil, kami telah selesai dengan proses coaching kami di saat ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fasil.